Semua orang lagi ngomongin DeepSeek, tapi nggak ada yang ngomongin kenapa Indonesia fokus ke bikin unicorn, marketplace, ojol, dan sebagainya. Meanwhile, China itu udah punya path yang lain. Mereka udah bikin their own AI model, dan gimana caranya Indonesia bisa belajar dari DeepSeek dan bangun sesuatu 5 tahun ke depan. Saya William, sekarang lagi kerja di startup, pernah bikin startup juga, dan content creator. Saya udah ngelihat naik dan turunnya startup di Indonesia. Perusahaan saya sebelumnya juga dari China, dan investasi China ke AI itu tinggi banget gitu. Dimana saya lumayan miris ngeliat di Indonesia AI masih kayak buzzword gitu. Masih banyak banget kayak orang-orang yang ngerasa AI ini kayak another teknologi yang mungkin bakal lewat gitu. Padahal enggak, ini sangat game changing gitu. Meanwhile, DeepSeek keluar, semua orang langsung gempar karena DeepSeek foundation model dari China keluar, harga yang jauh lebih murah, open source, dan semua orang gempar. Ada beberapa fakta yang menarik, contoh misalnya kayak China tuh setiap tahun tuh mengeluarin kayak lebih dari 50.000 paper tentang AI, Indonesia less than 1%. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di tech atau ada di tech industry, kita perlu banget belajar dari DeepSeek dan gimana cara kita bisa replicate DeepSeek. Klik tombol subscribe dan langsung kita deep dive ke strategi kayak gimana. Jadi DeepSeek itu adalah AI startup dari China yang dibangun tahun 2023 sama Liang Wenfeng yang mengubah landscape kompetisi AI sekarang. Beberapa faktor yang bikin DeepSeek menarik itu adalah pertama, mereka punya model yang cukup cost efektif gitu. Jadi model terbaru mereka namanya R1 dibikin dengan harga yang sangat murah. Final model trainingnya gitu, dimana final model trainingnya R1 itu sekitar 6 juta US dollar. Kita kalau di compare sama OpenAI dan sebagainya tuh mereka udah invest mungkin sekitar belasan. Di sini aku mau jelasin dikit beberapa kesalahan media yang suka bilang kalau DeepSeek ini cuma 6 juta dolar, di mana OpenAI itu udah keluarin billion of dollar gitu. Sebenarnya itu nggak apple to apple. 6 juta dolar ini adalah final model trainingnya. Final model trainingnya OpenAI untuk mungkin model kayak O1 atau misalnya O3 itu sekitar belasan. Jadi DeepSeek itu murah, as in setengah, tapi nggak murah banget. Nggak yang mind blowing murah dari billion of dollar ke jutaan gitu. Jadi ini perlu di-clarify. Tapi mereka punya metode yang sangat efisien, itu benar gitu. Terus mereka juga, si DeepSeek ini kena trade war dari China. Jadi mereka pakai chip Nvidia yang model lama, bukan model terbaru. Jadi itu lumayan mind blowing, dimana mereka punya resources yang sedikit, yang lebih kurang gitu kita bisa bilang dibanding startup di US, tapi mereka bisa punya hasil yang comparatively bisa di compare sama O1-nya OpenAI. Yang kedua tuh open source gitu. Open source-nya artinya apa? Teman-teman bisa download dan teman-teman bisa jalanin sendiri di laptop teman-teman. Teman-teman bisa otak-atik modelnya. Dan ini tuh mendukung perkembangan AI sekarang yang kebanyakan di closed source. Kayak OpenAI itu closed source. Closed source artinya kita nggak ngerti lah mesin di baliknya itu apa. Kita cuma bisa pakai doang. Anthropic itu juga pakainya closed source gitu. Di sini menarik karena developer baru itu bisa ikut kontribusi ke open source model ini. Yang jadinya bikin kita punya diverse developer sama organisasi yang bisa bikin on top of si DeepSeek ini. Dan ini approach yang lumayan menarik karena China itu bukan negara yang cukup terkenal dengan open source-nya, tapi untuk strategi AI kayaknya mereka memilih open source sebagai jalur terbaik karena mungkin data trainingnya lebih cepat dapatnya. Yang ketiga tuh market disruption sebenarnya. DeepSeek tuh ngeluarin API model yang harganya tuh sangat murah. Kalau nggak salah tuh 1/6 lebih murah dibanding OpenAI. Dan ini tuh bikin ada satu hari di mana saham di US tuh turun secara drastis karena tadinya semua analis berpendapat kalau Nvidia tuh bakal dapat revenue sangat tinggi karena kebutuhan chipnya sangat gede dan dia satu-satunya company yang dapetin kenaikan karena AI. Itu turun karena investor jadinya mengkalkulasi ulang apakah Nvidia tuh tetap kompetitif enough karena model DeepSeek itu ternyata nggak perlu se-advance itu hardware-nya. Terus ada satu hal yang bikin aku lumayan mungkin berpikir lah ya, kayak kalau misalnya teman-teman ngelihat lomba bisnis di Indonesia atau misalnya startup pitch competition gitu, banyak banget di Indonesia yang aplikasinya sangat simpel. Kita tuh masih sedikit banget founder yang fokusnya ke deep tech. Kita bisa bilang sebenarnya founder di Indonesia tuh kebanyakan founder bisnis, bukan founder tech. Tech tuh agent bisa code sendiri. Jadi salah satu aspirasiku kenapa aku sangat interest ke AI karena AI bisa bikin aku belajar coding. Sekarang aku lagi bikin belajargpt.com, itu aku code semua pakai AI. Jadinya emang saya jadi ngerti gitu kayak perspektif teknologi itu sangat maju banget dengan adanya AI. Kalau bisa dibilang Indonesia kita perlu punya strategi yang lebih clear nih untuk compete di landscape AI karena bikin AI sendiri itu nggak gampang gitu dan kayak terkesan menyepelekan marketnya gitu, dimana negara lain atau company lain tuh udah invest billion dollar di sini.
Indonesia tuh salah satu ekonomi yang lumayan gede di Indonesia, tapi kita lumayan terbelakang gitu di scientific research outputnya, di bagian STEM-nya gitu. Di China tuh mereka udah produce lebih dari 200.000 PhD bidang STEM. Indonesia mungkin kurang dari 1%-nya. Jadi gapnya lumayan gede, yang bisa bikin kita punya peluang juga gitu. Kenapa sih kita perlu peduli dengan DeepSeek sama AI ini? Ada beberapa contoh. Contoh misalnya sekarang aplikasi yang bisa dibilang sangat mengubah hidup kalau buat saya di Jakarta itu ojek online. Mungkin dulu nggak kebayang ya kita bisa kayak order makanan, order ojek segala macam gitu dengan lewat aplikasi doang. Dan ini nih baru satu industri doang yang di fund dengan cukup gede. Bisa ada industri lain loh yang jauh lebih gede kalau misalnya kita bisa fokus ke AI. Tapi ada juga narasi-narasi tertentu yang bilang kalau Indonesia ini nggak bisa compete gitu karena kita tuh negara berkembang gitu. Kita bukan US, kita bukan China gitu. Tapi ini salah banget loh. Vietnam bisa dibilang dulu belakang kita, tapi sekarang udah ngejar dan mungkin on par sama kita. Itu sekarang jadi major player di semiconductor manufacturing. Kenapa? Karena pemerintahnya kasih strategic fokus ke sana. Dan Vietnam tuh udah jadi another tech hub yang mungkin bisa dibilang lebih gede dibanding Indonesia. Yang kedua, ini sebenarnya concernku pribadi. Banyak banget founder di Indonesia yang bikin startup itu datang dari background bisnis, MBA lah, background business marketing lah, segala macam lah gitu. Saya pun juga orang bisa dibilang ya kuliahnya manajemen, karirnya marketing gitu, orang bisnis lah. Tapi untuk build successful tech company, kita tuh perlu punya lebih banyak orang-orang deep tech-nya, orang-orang yang punya technical expertise yang dalam gitu. Makanya saya coba belajar how to code, how to deploy product gitu, karena saya pengen tahu apa sih gitu. Karena saya percaya ke depannya kalau kita ngerti hal ini, kita bisa jauh lebih fleksibel dalam ngelakuin banyak hal. Udah hilang lah zamannya founder-founder yang cuma bisa jualan dong gitu. Lu harus bisa bikin produk juga dong gitu. Contohnya ya dengan DeepSeek ini. DeepSeek ini foundernya kalau teman-teman ngeliat mukanya di Google, kelihatan banget nih orangnya geek banget gitu. Dan aku ngerasa aku bisa nyambung sama orang-orang geek kayak gitu karena kita bikin produk karena kita tertarik bikin produknya, bukan tertarik dengan valuasinya berapa gitu, kayak bisa dijual kemana gitu. Ini kalau produknya bagus ya dia bakal membantu penjualannya dengan lebih gampang. Bukan trying to say kayak founder di Indonesia jelek ya, cuman aku ngerasa kayak diversifikasinya sangat kurang gitu. Banyak orang di Indonesia, founder-founder di Indonesia yang bisa raise fund itu simply karena mereka punya kenalan teman SD-nya, teman kuliahnya, teman SMA-nya, temannya gitu. Dan buat orang even kayak aku itu sangat susah ditembus. Emang ada sekelompok orang-orang tertentu yang kebetulan networknya bagus. Dan ini tuh lumayan dipatahkan dengan narasi AI. Kenapa? Karena AI, terutama dengan model DeepSeek, open source man. Lu tinggal jalanin doang di laptop. Laptopnya harus bagus ya, karena open source itu meaning kita jalanin compute-nya di komputer sendiri. Cuman kita bisa bikin apapun sekarang sendiri. Dan kita mungkin cost untuk bikin bisnis itu sangat rendah sekarang. Kayak kasarnya kita mau bikin app, ya udah bikin aja langsung pakai AI. Nggak perlu tuh silent developer dulu. Mungkin kalau udah gede baru kita scale. Gitu. Jadi kita bisa solve complex problem di industri-industri tertentu kayak finance, healthcare, gitu, atau misalnya science pakai AI. Udah lewat zamannya kita bikin kayak another marketplace atau misalnya another ride hailing gitu. Kita perlu menggunakan power ini untuk solve problem yang nyata gitu. Indonesia itu punya semua hal yang bisa dibilang faktornya udah ada. Kita punya banyak orang muda, infrastruktur digitalnya juga growing. Bisa dibilang government juga support lah sama hal-hal kayak gini. Cuman questionnya adalah kita bisa belajar atau enggak dari sini. Untuk belajar hal ini, kita coba breakdown lagi DeepSeek. Balik lagi ya. Buat tahu DeepSeek, kita perlu tahu ada satu company namanya Highflyer. Highflyer ini adalah hedge fund. Kita bilangnya hedge fund tuh kayak company yang ngelola duit untuk berduit. Mereka tuh bukan hedge fund yang tradisional. Mereka tuh hedge fund namanya quant hedge fund. Quant hedge fund itu artinya mereka bikin computational model supaya bisa trading at scale. Jadi orang-orang yang trading itu bukan orang-orang finance, tapi orang-orang computer science. Contoh di Indonesia kita punya lebih dari 2000 registered hedge fund. Tapi mungkin kurang dari 1% yang menggunakan advanced AI model buat tradingnya. Jadi opportunity-nya gede banget. Yang dilakukan oleh founder dan DeepSeek adalah dia tahu dia bisa di AI, dia bikin sistem supaya dia bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya di AI lewat finance market gitu. Terus dia punya spare bandwidth data GPU-nya dan dia bikin DeepSeek. Cerita yang ada yang saya suka baca di media-media Indonesia tuh seolah-olah kayak oh ini perusahaan startup baru dari China yang baru bikin modal bla bla bla. Enggak, sebenarnya dia udah lama dan emang foundernya tuh punya background tech dan dia udah punya hedge fund dan dia bikin modal setelah model hedge fund itu lumayan oke. Jadi dia udah punya modal dari sana. Pelajaran lain yang bisa diambil adalah kalau foundernya bisa punya kemampuan teknikal yang tinggi, ya kita nggak perlu meyakinkan orang dengan fancy PowerPoints. Kita tinggal kasih lihat aja produk kita working kok gitu. Di kasusnya headphones ya produknya beneran making money gitu. Dia nggak perlu punya banyak support untuk jualan gitu kalau emang dia modalnya oke.
Kasarnya kalau misalnya kita bilang di era AI ini, kita bakal beli makanan ke restoran owner yang bisa masak juga, bukan cuma bisa jualan gitu. Karena kita tahu kayak semua orang bisa bikin restoran, tapi yang owner yang bisa masak ini misalnya taste-nya oke gitu. Kita perlu founder yang bisa build, kita perlu builder, bukan seller, bukan penjual. Terus another fact yang bisa dipelajari dari DeepSeek adalah Indonesia ini lumayan bisa dibilang banyak sekali statement-statement tentang AI di Indonesia yang lumayan menarik, karena seolah kita punya capacity buat bikin sendiri gitu. Menurut saya itu approach yang dilakukan sama China tuh menarik gitu, karena China tuh salah satu negara dengan kontribusi open source paling gede di dunia. Jadi kita di Indonesia itu sebenarnya nggak perlu bikin AI dari nol. Kita perlu kontribusi ke produk-produk open source yang udah ada. Produk-produk open source ini banyak banget yang mendasari hidup-hidup kita gitu, kayak browser yang kita pakai atau misalnya OS server yang ada sekarang semuanya pakai Linux gitu. Dan kita bisa fokus ke sana gitu. Jadi kita belajar dari model yang sudah ada dan kita ambil apa yang kita bisa ambil gitu. Jadi instead of bilang kayak, oh Indonesia punya AI initiative gitu, kita bisa fokus ke bikin, saya pemerintah ya bisa fokus ke kontribusi gitu ke AI model yang mengerti bahasa Indonesia. Pakai AI model yang udah ada aja gitu, tapi bikin mereka pre-train supaya ngerti bahasa Indonesia. Atau kayak ini sesuatu yang dilakukan sama India, mereka punya open dashboard buat banyak sekali data yang bisa dipakai buat di train gitu. Indonesia juga punya gitu, tapi datanya scattered gitu, karena di setiap departemen di kementerian tuh punya cara mereka masing-masing untuk mengelola datanya. Nggak ada satu departemen yang ngurusin semua data tuh. Kalau misalnya kita punya itu, kita bisa utilize that data buat bikin produk-produk yang keren buat Indonesia. Terus faktor lain yang kita bisa belajar itu adalah talent development. China tuh produce banyak banget PhDs dari bidang STEM, dimana Indonesia tuh dikit banget, mungkin di bawah 3.000. Yang dibutuhkan Indonesia tuh adalah strategic focus. Kita tuh perlu punya tech hub baru yang nggak cuma ada di Jakarta atau di BSD gitu. Ini salah satu fakta yang menarik, aku pernah baca di Substack. Talent di China itu tuh lumayan versatile, dalam artian ada beberapa industri hardware di China tuh yang mereka tuh lumayan gampang pindah-pindahnya. Ini pernah di-share sama e-commerce. Jadi let's say Huawei, kita ambil contoh perusahaan paling gede di Indonesia, di China tuh Huawei. Huawei itu main di hardware banyak banget, di HP dia main, di chip dia sedikit main, di mobil dia juga main, di radar dia juga main gitu. Terus kita ambil BYD ngambil di baterai, di car, sama di chip juga ada. Terus kita ngambil banyak perusahaan lain di China. Itu kalau kita kumpulin, dia banyak bubble-bubble yang beririsan. Artinya apa? Talent, misalnya aku kerja di BYD, aku mau pindah ke Huawei itu gampang karena basisnya sama gitu. Teknologi yang dipunya itu mirip-mirip dan jadinya kita punya concentrated talent yang mirip-mirip. Berbalik di Indonesia, talent yang kita bilang talent tech di Indonesia itu terkonsentrasi paling banyak di e-commerce. Karena perusahaan paling di Indonesia tech itu banyak di e-commerce. Tapi kalau kita bedah lebih dalam lagi, kebanyakan bukan orang tech, orang bisnis pak, orang account manager yang ngurusin seller. Nah ini lumayan lucu karena tech talent kita tuh ya tech talent yang menggunakan teknologi, bukan orang yang membuat teknologi gitu. Bisa di-compare kayak mungkin presentasi software engineer versus orang-orang yang kerja di account manager di e-commerce tuh jauh lebih jomplang lah gitu. Dan kita bisa lihat jadinya approach-nya perusahaan-perusahaan global ke Indonesia itu adalah orang yang ngurusin bisnis, bukan orang yang ngurusin core product. Core product tuh maksudnya kayak software engineer segala macam gitu. Itu jarang banget sebenarnya di Indonesia. Kayak di perusahaanku dan beberapa perusahaan e-commerce gede lainnya, itu mungkin software engineer yang beneran ngurusin tech produknya tuh decentralized mungkin antara di China atau di Singapura. Indonesia ya fokusnya jadi orang bisnisnya lah gitu approach-nya. Dan ini jadinya sayang gitu karena kita sebenarnya punya kemampuan itu. Kita cuma perlu punya mungkin insentif dari pemerintah untuk fokus ke sana dan support juga ke sana. Jadi bayangin komparasi kalau talent di China tuh mereka sangat nurture, mereka gampang pindah ke company lain dan sangat diayomi. Di Indonesia tuh ya susah gitu. Dan semua orang pengen berebut kerja di sana. Supply tempat kerjanya juga nggak sebanyak itu. Ada beberapa cara-cara praktikal yang menurut saya ke Indonesia bisa pakai. Mungkin ini saran lah buat pemerintah atau misalnya orang-orang yang punya kepentingan yang bisa bantu. Pertama itu adalah kita perlu punya partnership buat research dengan top global university untuk kayak joint research program gitu. Untuk ngeliat top university yang lagi doing research di AI ini kita bisa bantu apa sih. Yang kedua mungkin bikin AI Research Center, tapi to be honest di Indonesia banyak yang seremonial saya ngeliatnya. Yang ini kita perlu punya yang beneran ada gitu, kayak contoh misalnya let's say sekarang ada DeepSeek nih, model DeepSeek. Kita ngerti DeepSeek tuh dari akarnya gimana dan kita bisa bikin our own DeepSeek karena DeepSeek modelnya open source, kita bisa pakai sebenarnya. Terus gimana caranya kita bisa ngajarin coding even ke sekolah-sekolah SMP, SMA. Karena sekarang saya pun karena lagi belajar coding pakai AI dan itu gampang banget gitu. Dan mungkin kedepannya bikin coding itu kayak segampang bikin konten di Canva.
Ini sangat achievable dengan ngelihat perkembangan beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir bahkan. Jadi kita butuh banget support kayak gitu. Tentu kita butuh support infrastruktur dari pemerintah, bukan cuman duit lah ya, tapi kita butuh kayak alokasi yang benar, kayak misalnya data center, internet yang oke gitu, terus kayak GPU yang bisa di-rent, yang bisa kita pakai di universitas misalnya. Kayak di US tuh udah mulai banyak tuh sifatnya kayak sewa GPU, atau kayak university beli GPU yang bisa dipakai sama mahasiswanya gitu. Ini bisa dipakai untuk research juga. Jadi mungkin ini kayak bisa jadi saran, dan menurut saya tuh gak harus nunggu aksi dari pemerintah gitu. Jadi private sector kayak DeepSeek tuh pakai high flyer. Jadi high flyer tuh kayak penyuplai duitnya, DeepSeek tuh kayak yang dapetin modalnya. Dan ini bisa dipakai juga sama company-company gede yang mungkin udah profitable dan mereka pengen coba bangun tech infrastructure yang lebih gede di Indonesia. Personally saya ngerasa lebih baik kita jadi kontributor yang oke di global tech advancement ini, AI, open source AI dan sebagainya, dibanding kita ngerasa kita mampu bikin sendiri tapi hasilnya nol. Jadi kita recap apa yang kita bisa pelajari dari DeepSeek. Yang pertama, tech founder yang benar ngerti tech, yang bisa code, yang ngerti teknologi, itu the new kingmaker, the new rainmaker. Orang yang cuma punya network doang tuh nggak bakal cukup ke depannya. Yang kedua, kita nggak perlu loh bikin AI dari scratch gitu. Kita bisa contribute ke global project kayak DeepSeek, atau misalnya kayak Laman sebagai Mixtral gitu. Jadi kita bisa contribute kemana. Dan ini approach yang lebih safe, yang lebih stabil, dimana kita nggak berusaha, kita as in Indonesia ya, nggak berusaha bikin our own model yang mungkin mahal banget gitu. Terus sebagai private sector, fokus ke bikin practical AI applications yang menghasilkan, bukan cuma flashy consumer apps gitu, kayak yang simple gitu. Jangan cuma flashy consumer apps yang lucu-lucuan aja yang bisa bikin pakai AI buat lucu-lucuan gitu. Dan mungkin yang keempat, fokus Indonesia itu perlu ke academic foundation, itu perlu banget, terutama bagian STEM untuk long term success gitu. Karena kedepannya nih negara yang bisa ngendaliin teknologi itu negara yang bakal menguasai dunia gitu. Kita bisa lihat kayak Singapura, China dan sebagainya gitu. Mereka teknologinya tuh mereka kuasain banget, makanya mereka sangat berjaya di era-era sekarang. Buat aspiring founders yang pengen bikin company sendiri, bisa coba bikin develop technical skills gitu. Bukan cuman pitching bisnis doang, tapi belajar coding pakai AI, belajar sesuatu pakai AI gitu. Contribute ke open source project, join global AI community, terus belajar dengan existing solution yang ada gitu. X itu salah satu platform yang oke banget buat kita ngikutin perkembangan AI di X atau Twitter. Buat kampus-kampus, bisa juga partnering dengan tech company buat dapet real world project gitu. Terus perlu punya computer science atau jurusan matematik yang lebih oke, bukan cuman basa-basi doang. Itu mungkin perlu jadi jurusan yang dikencengin ke depannya, dan perlu ada banyak research collaboration, dan perlu encourage kolaborasi riset yang lebih banyak ke institusi internasional. Jadi aku tuh pengen banget Indonesia punya positioning yang unik ya. Kita nggak berusaha jadi US, kita nggak berusaha jadi China, tapi Indonesia tuh bisa jadi significant player nih di global, terutama di bagian tech. Dan AI ini salah satu teknologi yang sebenarnya game changer, yang sayang gitu kalau ngeliatnya cuma dijadiin buzzword oleh pemerintahan doang. Kalau misalnya dipakai dengan benar, teknologinya udah ada di sana, dan nggak perlu cost yang mahal, ini bisa mengubah banyak hidup orang. Kalau teman-teman ngerasa argumentasi saya menarik, boleh komen apa yang menarik, nanti saya bakal balas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terakhir sebelum tutup, aku mau ngabarin kalau teman-teman bisa join jadi close friendku. Caranya adalah masuk ke website williamjafar.com, masukin emailnya yang ada di sana. Nanti teman-teman bakal dapat email eksklusif dari aku. Namanya email khusus close friend William. Jadi aku pengen punya network email yang isinya orang-orang yang pengen jadi teman dekatku lewat email. Teman-teman bisa masuk ke williamjafar.com, langsung scroll aja, nanti bisa ada kolom buat masukin email. See you on email ya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.